Wisata Bali memang selalu mempesona. Eksotisnya wisata alam dan keunikan budaya yang tak bisa ditemukan di daerah lain membuat siapapun memimpikan untuk datang ke Bali atau ingin kembali ke Pulau Dewata ini. Selain wisata alam dan budaya yang selalu jadi kebanggaannya, Bali juga menyimpan sejarah hidup seorang pelukis terkenal di eranya, yaitu Antonio Blanco. Seorang pemuda berdarah Spanyol yang lahir pada 15 September 1911 di Manila, Filipina. Kecintaannya terhadap dunia seni, khususnya seni lukis, membuat Blanco berkelana keliling dunia untuk belajar lebih banyak tentang seni. Hingga suatu ketika, ia mendarat dan mengakhiri perjalanan panjangnya di Bali. Itulah awal mula cerita kemegahan Museum Blanco hingga saat ini. Jadi sejarah berdirinya Museum Blanco adalah yang pertama, founder dari Museum Blanco adalah Don Antonio Blanco, yang beliau adalah warga negara Amerika awalnya, terus lahir di Filipina. Terus ada yang namanya Eddie Ugas, itu adalah yang mempunyai 10 Fox Centuries Movie for Asia. Jadi perusahaan film Hollywood yang mensponsori Antonio Blanco untuk sekolah ke Amerika. Jadi justru dari itulah almarhum pindah ke Amerika untuk sekolah seni di sana. Nah, disitulah Antonio Blanco bisa bertemu dengan pemain film di Hollywood, sekaligus beliau bermain film di Hollywood. Nah, dari situ beliau memang setelah umur 6 tahun, beliau itu memang sudah ada firasat bahwa beliau seolah akan tinggal di satu tempat yang dia nggak tahu di mana. Nah, itu dia nggak tahu di mana. Terus pada akhirnya dari buku karangan dari Kabarubias, itulah yang menggait. Jadi Tuhan seolah-olah memberikan Antonio Blanco guidance untuk datang ke Bali, ke Pulau Surga ini. Nah, karena itulah beliau datang ke sini dan tinggal di Bali, ketemu dengan Raja Ubud, akhirnya menikah dengan orang pertama yang menjadi model dari Antonio Blanco. Museum Blanco Renaissance adalah perwujudan karya seni seorang Antonio Blanco. Blanco yang mendarat di Bali pada tahun 1952 memperoleh sebidang tanah dari Raja Ubud di daerah Campuan Ubud. Sejak saat itulah, Blanco yang jatuh cinta dengan Bali memutuskan untuk menetap di tanah para dewa bersama istrinya yang merupakan seorang penari bernama Nironji, juga keempat anaknya yang bernama Cempaka, Mario, Orchid, dan Mahadevi. Di dalam kawasan museum, tepat di depan bangunan Museum Blanco yang megah, hamparan rumput yang luas menyejukkan mata. Di tempat ini, suasana dan udaranya yang sejuk dan teduh membuat siapapun terhipnotis.
Bangunan Museum Blanco sendiri berada di atas sebuah bukit yang menghadap ke Sungai Campuan. Sebelum menjadi museum, bangunan tersebut merupakan rumah pribadi milik keluarga Blanco. Di museum ini terdapat karya-karyanya yang melegenda. Di bangunan utama terpajang berbagai karya Antonio Blanco yang sangat indah, mulai dari lukisan, kolase, dan bahkan puisi. Museum Blanco dan segala isinya ini adalah bukti nyata betapa menakjubkannya sosok seorang Antonio Blanco untuk mewujudkan fantasi dan impiannya dalam bidang seni. Ayah saya bisa menempati tempat ini di zaman dulu itu adalah karena Raja Ubud memberikan tempat ini, tujuannya adalah gaungkan tempat ini ke dunia internasional. Sehingga setelah ayah saya 3 tahun tinggal di Bali, punya anak saya yang nomor 1, Cempaka Blanco, ditinggal di Bali. Beliau mengatakan kepada ibu saya, Roji, kita naik pesawat, kita keliling Bali. Ternyata kemana, Ibu? Ke Amerika. Bayangkan, ibu saya seorang gadis desa yang tidak pernah pergi keluar dari satu daerah. Akhirnya mereka pergi ke Amerika. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan Bali. Bagi yang ingin berkunjung ke Museum Blanco Renaissance, museum ini berlokasi di Jalan Raya Campuhan, Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi, Bali bukan hanya tentang keindahan alam, namun ternyata juga tentang keindahan karya-karya seni seorang Antonio Blanco. Ikuti terus Lensa Anesia menangkap wajah Indonesia. Hanya di Lensa Indonesia Channel.